Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah ada di samping saya adalah Aurora Lesa. Aurora, terima kasih hadir kembali malam hari ini. Iya, sama-sama Mas Bayu. Waktu kembali dari menembus mata batin yang tempo hari, ada kejadian-kejadian aneh nggak? Sebenarnya sih ada. Gimana? Awalnya sih dari mimpi ya. Mimpi, memang sih beberapa bulan yang lalu itu memang udah ada perasaan nggak enak, nggak nyaman, nggak enak, sama ada kayaknya kok ada yang aneh gitu. Dan kebetulan suatu malam dapat mimpinya itu digigit ular, dan itu jelas banget gitu, digigit ularnya itu di kaki gitu. Terus ya searching gitu kan di Google, kenapa gitu, karena kan nggak pernah ya mimpi kayak gitu. Akhirnya katanya sih ada yang jahilin atau apa ya, percaya nggak percaya gitu ya Mas ya. Ada yang jahilin? Katanya sih gitu. Akhirnya pergilah nanya gitu ya, nanya yang bisa berobat, gitu. Ternyata katanya ada yang jahilin gitu. Akhirnya ya dikasih tahu lah harus lebih deketin diri, sembahyang kayak gitu-gitu. Terus udah besoknya lagi ada mimpi lagi, tapi bukan aku yang mimpi. Jadi siapa? Bibi aku. Mimpi yang sama? Digigit ular juga? Mimpinya itu ngelihat aku pakai baju compang-camping gitu, kayak sobek-sobek gitu. Oh ya, aku nangis gitu kan, kayak kenapa gitu kan. Akhirnya pergi lagi lah berobat kan. Pergi berobat terus bilangnya sama lagi kayak gitu. Ada yang jahilin? Akhirnya sama juga kan, pokoknya harus ingat sedekah kayak gitu-gitu. Ya aku sih ngambil sisi positifnya aja ya, maksudnya hal-hal seperti itu kan sebenarnya percaya atau tidak percaya gitu, cuman ya mungkin itu ada teguran juga gitu. Jadi aku ngambil sisi positifnya, oh mungkin aku kurang bersedekah, kurang ingat sama yang di atas. Ya, mudah-mudahan gitu. Ini justru malah mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Baik. Oke, Aurora, saya jadi bingung harus berapa, tapi mudah-mudahan baik-baik aja ya setelah ini. Sekarang sih alhamdulillah baik-baik aja, karena aku juga pikirannya nggak mau yang macem-macem ya Mas. Lebih ke ya udah berpikir positif ya. Lebih ke positif itu jauh aja lebih lah. baik sih. Aurora, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mendapatkan teror dari sosok gaib setelah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nadira. Selamat malam Nadira. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau tenang hidupnya karena saya selalu dihantuin boneka kecil sama saya. Dihantui boneka kecil? Ya, karena saya menyantet mantan istrinya suami saya. Mantan istri suami? Iya. Gimana awal ceritanya? Lagi saya gadis, saya dijodohin sama duda. Terus mantan istrinya nggak terima. Nah, dia guna-guna saya sampai saya habis-habisan. Saya sakit selama setahun nggak bisa bangun. Saya berobat ke dukun kemana-kemana. Terus saya dendam sama dia. Saya buatlah dia sakit-sakitan dan sampai meninggal dunia. Ya. Ya karena saya dendam, semuanya habis. Harta saya habis. Badan saya habis, rumah tangga saya hancur. Oke, terus? Sekarang kondisinya gimana?
Anda sendiri baik-baik aja? Ya, tapi saya mau tenang. Pengen hidup tenang. Ya, Itu ada kaitannya nggak sosok boneka yang datang dengan Anda pergi ke dukun? karena ritual-ritual yang saya lakukan, saya dikasih boneka dan saya kubur boneka itu kan. Terus targetnya meninggal dan saya selalu dihantuin boneka-boneka yang kesakitan. Setiap boneka-boneka itu saya rasa semuanya hidup semua. Dan saya pun selalu kerasukan. Ya, Kerasukan apa? ya seperti tadi malam. Tadi malam gimana kejadian? Saya kerasukan mau teman saya. Tapi nggak Anda lakukan, Enggak. Pak? Teman saya keburu kabur. Semua. Dan Ketakutan semua. ya pasti. Anda gimana bisa kerasukan? Siapa yang masuk? Ya, saya. Ya. Ya, entah. Orang-orang pokoknya semua yang ada makhluk gaib yang deket saya masuk ke saya. Kalau saya merasa udah nggak suka sama orang ataupun saya udah benci sama orang, semua itu masuk. Oke. Baik, tujuannya datang ke sini supaya mendapatkan hidup yang lebih tenang ya. Iya, Lepas saya dari capek gangguan-gangguan hidup seperti gaib ini. itu. Anda menyesal nggak? Menyesal. Oke, kami akan ajak Nadira untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nadira, dengan tanggal lahir 9 Juni 1994, dengan mendiami nomor rumah 18. Nadira adalah seseorang yang memiliki karakter yang mudah sekali terpancing emosinya. Saya melihat melakukan jalan yang salah karena ia rela menggunakan ilmu hitam untuk rasa dendamnya. Saya saat ini mencium bau darah dan juga aura yang sangat gelap. Saya meyakini adanya sosok anak kecil yang selalu menemani Nadira, yang sangat berpengaruh buruk dalam kehidupannya. Kalau saya melihat Nadira, saya melihat sosok anak ambar. Ia mengerikan sekali, mukanya berantakan, seperti orang-orang kerdil. Namun, ini adalah arwah anak kecil. Wah! Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apa benar kamu dengan nama Nadira, tanggal 9 bulan 6 1994 dan nomor rumah 18? Benar. Nadira karena sakit hati akhirnya melakukan ritual mistis. Ya, waktu itu dikirimin boneka dan juga ada nya waktu itu ya. Ini selalu ikutin saya Selalu kemana-mana. ikutin. Lindungin saya kemana-mana. Sakit hatinya karena mantan suami kembali ke mantan istrinya. Dan waktu itu mantan istrinya diguna-guna sampai meninggal dunia. Iya, karena Tapi saya sampai- dendam. Iya, karena Saya itu kasihan sama saya. Oke, sampai sekarang tapi nggak tenang hidupnya Nggak tenang. Nadira. Saya selalu bantuin saya. Roy, kenapa kamu tiba-tiba megang rambutnya partisipan? Saya merasakan ada makhluk halus lainnya di dalam tubuh Nadira. Nadira bukan orang biasa, dia dijaga oleh seseorang. Dijaga oleh seseorang itu dari dukun yang pernah didatengin atau leluhur? Entah bisa dikatakan kodam, atau entah bisa dikatakan pengawal pribadi tapi magic. Pengawal gaib gitu? Iya. Kamu sering ngerasa kehilangan akal ya untuk... Ketika saya marah, siapapun orang depan saya pasti Dia bukan pernah hampir temennya. seperti tadi malam yang saya lakukan. Seperti yang tadi malam, Iya, hampir temannya. hampir temannya. Temannya gimana? Jadi hampir di nggak? Enggak, dia lari.
ketakutan. Pakai apa? Pisau? Pisau. Ada apapun di depan saya, pasti saya makan dan saya lempar. Tapi ya, jujur Mbak Nadira, saya aja nih ya deket kamu, di depan kamu, aku ngerasa jadi pribadi yang kayak agak freak gitu loh. Saya merasa... Ya, cara ngomongnya agak sedikit tidak biasa sih. Yes. Oh. Entah itu dalam pengaruhnya Mbak Nadira atau tidak, tapi saya berharap ini cuma sugesti saja. Saya ingin menggambar sosok yang menyeramkan sekali. Kamu melihat sosok apa, Nadira? Boleh saya lihat? Boleh, of course, ya. Kenapa Nadira? Apa yang kamu lihat? Ada cewek. Cewek? Mana? Tuh, Rambutnya warna apa? panjang. Rambutnya panjang, warna hitam. Ya. Tuh, Di mana? Lagi apa dia di sana? Oh. Iya, Roy. Saya ingin memanggil sosok kuntilanak tersebut turun dari seling plafon dan datang kemari. Saya butuh pancingan. Pinjam suara kuntilanaknya lagi. Yang kenceng dan lantang ya. Dan benar-benar di lehernya dia. Deketin sekali dan kenceng banget. takut. Gak takut. Ketawa terus. Gak takut. Gak takut. Kamu iblis, saya rajanya iblis. Saya raja iblis. Roy, What? kenapa kamu minta dia untuk mendengarkan suara seperti kuntilanak di sini? Karena saya ingin memancing dia datang. Tapi ini beneran loh. Di belakang sini lebih panas, Ya. udaranya lebih di situ lebih dingin. Iya. Dan di sini kamu bisa kesini deh, bisa kesini deh. Kamu ngerasain di sini, ini lebih anget gitu di sini, Iya. ya? Tapi di situ dingin banget. Dingin banget di situ. Ya itu saya. Berbicara tentang konotasi sangat dekat dan erat sekali dengan tarian ya. Ada Dewi Semirin Kuning, ada juga banyak sebutan weekend. Iya, banyak hal. Ya, karena saya punya nenek, dulu dia juga suka spiritual gitu. Nenek saya meninggal dan akhirnya semua diturunin ke saya. Dan nenek saya pun sama, itu yang saya sebut Nenek ya. Roy. Iya. Banyak asli dari mana? Dari Betul. ya, Itu manggil nenek tuh sih. Iya. Nyanyinya tuh ikut dengan Nadira setelah Nadira datang ke dukun atau dari sebelumnya, dari dulu? enggak. Udah ada. Dia meninggal ikut saya. Apa gimana? Setelah dia meninggal, dia ikut saya Kapan meninggalnya? tahun 2011. Kenapa bisa ikut ke Nadira? Karena saya cucu kesayangan. Cucu kesayangannya dia. Tapi emang biasanya gitu Mas Bayu, kalau misalnya kayak turun-temurun tuh ada apa disa gitu. Biasanya mereka memang nurun ke anak cucu Keluarganya, atau ke anak cicitnya. cucu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi mereka dipilih gitu mana mereka ngikutnya mau sama siapa gitu. Mungkin pas neneknya pilihnya sama Mbak Nadira yang ikutnya. Tapi
Ini berarti sosok yang baik dong. Jadi pengawal dan ngejagain dia ya. Harusnya jadi penjaga ya Mas Roy ya. Tapi dia selalu bantuin saya apa yang saya mau. Selalu bantuin saya. Bantuin apa misalnya? Kayak saya benci sama orang, dia bantuin saya. Bantu untuk mencelakai orang lain? Iya. Mencelakai Kan orang. mencelakai orang itu perbuatan karma buruk. Jadi nggak boleh dilakuin sebenarnya. Kita manggilnya Wah Nadira nih sekarang. Ini masih Nadira atau udah ya? Nadira? Nadira. Masih nanti. Oke, Nadira. Saya di belakang. Saya di belakang. Ya. Saya tidak mau bermusuhan dengan makhluk halus. Ya, saya juga bukan siapa-siapa soalnya. Saya hanya anak yang diberi kelebihan saja, indigo. Tetapi saya bukan Tuhan, bukan pemuka agama, apa-apa. Enggak lah, saya cuma jembatan doang. Ada yang ingin disampaikan Nadira melalui ritual-ritual khusus atau barang-barang yang dibawa mungkin? Ada. Saya bawa boneka dari dukun itu. Boneka? Wow, I love doll. Saya suka boneka sekali. Boleh saya lihat kah? Boleh? Silahkan dia. Boleh diambil? Boleh. Ya. Jadi nya dulu neneknya meninggal terus ikutin gitu. Jadi kayak nya Kayak turun-temurun gitu. Nah mungkin ini turunnya kena. Cuman salahnya dipakainya yang nggak bener ya Mas Roy. Coba kalau pakai untuk dipakainya. mencelakai orang. Coba kalau Tapi kan dipakainya bisa bagus. nolak, nggak bisa ya? Ikutin terus ya, karena kesayangan kali ya. Bukan karena kan tadi dia punya dendam. Karena dianggap untuk ngebelain cucu. Iya. Jadi mau apapun itu kayaknya ya pasti dilakuin lah demi kesayangannya. Itu kan tadi dibilang anak Iya, kesayangan. cucu kesayangan. Cucu kesayangan. Aduh, serem banget. Tuh. Ini mah boneka voodoo ya, Roy? Iya, itu air kuning apa ya? Minyak. Oh, minyak. Minyak Minyak. goreng. Ya. Lalu Minyak goreng. Suka minum minyak? suka minum minyak. Ya Tuh, apapun itu. sorry. Saya mau clear dulu nih. Saya ini berbicara dengan Nadira atau Nadira. Oke. Intonasi, gestur, dan artikulasi semuanya menunjukkan sesuatu yang tidak matching antara materi konten bahasa, lalu Dengan kemudian bahasa dengan tubuh. gerak tubuh dan apa itu, dengan gestur mulut dan perkataan. Iya. Jadi eye contact, Iya. gestur, artikulasi, intonasi, segala macamnya kayak dibuat mohon maaf, saya Iya. bukan tidak percaya, tapi seperti nggak wajar. Nggak wajar. Iya. You got my point. Yes, I got it. Ya memang ini yang saya lakuin. Oke. Oke. Nadira, apa yang biasa dilakuin dengan benda-benda ini dan ada apa aja itu di depannya? Ini ada boneka bekas saya kubur. Ini ada biasa kemenyan yang saya bakar dan bunga. Dan ini ada minyak dari dukun yang dikasih ke saya. Dan ini dikasih jimat sama dukun itu buat ditaruh di dompet. Katanya sih penjaga. Apa itu? Saya nggak tahu apa, cuman yang dikasih ini ke saya. Saya ngerasa barang-barang tersebut semuanya energinya negatif. Tapi saya bingung ya, kaitannya apa ya boneka voodoo dengan minyak goreng? Kalau minyak goreng itu Kak. Oke. Dan kalau boneka ini saya gunakan untuk menyantet mantan istri, mantan suami saya. Saya ngerasa barang-barang tersebut semuanya energinya negatif. Tapi saya bingung ya, kaitannya apa ya boneka voodoo dengan minyak goreng? Kalau minyak goreng itu suka. Oke. Dan kalau boneka ini saya gunakan untuk menyantet mantan istri, mantan suami saya. Ini rambutnya siapa ya? Iya tuh. Rambut, tadi saya mau nanya tuh, rambutnya siapa itu ya? Rambut dia. Mantan suaminya Iya. Mbak Nadira.
Gimana cara dapetnya? Kan dia lagi saya rumah tangga sering nginep, Mas. Di rumah saya. Mantan istrinya sering nginep dengan mantan suami Anda di rumah? Tapi memang tidak sekamar bareng. Cuman dia bilang silaturahmi, Mas. Tapi nginep? Iya, saya dari situ sakit hati, Mas. Udah dibuat saya sakit, hancur Itu semua. waktu nginep Anda nggak curiga sama sekali? Saya curiga. Makanya dari situ saya ambil rambutnya. Oke. Ini ada paku juga? Iya, Itu yang untuk digunakan nusuk-nusuk boneka? iya. Dan jarum. Yang di plastik deket minyak apa tuh Mas? Yang gede. Yang di plastik itu apa? Yang mana ini? Ini mah kemenyan, Mas. Kemenyan. Buat dibakar. Ada itu wadahnya. Wadahnya di belakang. Boleh diambil? Boleh. Silakan. Ini tanah kuburan ya, Roy? Jadi serem kalau udah main tanah kuburan ya. Iya, kayaknya tanah kuburan deh. Aku takut sih Aurora yang jadi korban. Iya. Oke, Mbak Nadira, saya boleh dijelaskan nggak satu-satu ritualnya gimana dan permulaannya seperti apa sampai bisa mencelakai orang ya tadi ya, Ya. dengan boneka tersebut. Boleh saya lakukan? Silakan. Tapi ya, jujur ya, saya pengkoleksi boneka nih, kolektor boneka. Aku dikasih boneka gitu nggak mau loh. Kenapa, Roy? Dia negatif. Negatif banget. Itu tanah kuburan ya? Iya, tanah kuburan, negatif. I don't like it. It just did. Oke, silakan. Waduh. Roy. Iya. Hey. Dia mendekat ke kita loh. Saya minta telur 3 biji. Kamu berani sama saya? Dia menangis loh. Iya. Saya Dari minta tadi saya maaf. ngeliat ada air matanya terus. Saya minta maaf jika kami bertiga apabila ada salah perkataan, apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf ya mewakili kami bertiga. Tapi jangan menyimpan dendam pada kami bertiga karena kita tidak mencelakai. Sekarang saya nanya mau apa di sini? Mau apa datang ke sini? Selamat malam. Mau apa datang ke sini? Jangan panik. Jangan panik. Aurora jangan panik. Bye, jangan panik. Just oh my. Maukah kamu bermain dengan saya? Minta apa? Minta sesuatu kan? Minta sesuatu? Pas dulu. Lawan kamu bukan mereka. Kamu mau apa? Takut. Jangan! Jangan! You have to burn it. Jangan! Kamu bakar. Kamu bakar. Jangan! Kamu apa? Diam di situ. Kamu pegang pakai ini. Kamu pegang pakai ini. Nggak apa-apa. Bakar ujungnya. Kamu bakar. Saya nggak takut sama kamu. Semuanya, Bah. Bakar semuanya. Enggak. Sakit! Kepalanya. Allah. Kepalanya dibakar. Jangan terlalu dekat.
ambil nafas, tenang. Ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas. Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Tenang, tenang, tenang. Dihirup. Tenang, kamu baik-baik aja kok. Tenang, 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 tenang. Aurora, Aurora tenang, Aurora tenang. Tenang, tenang, tenang. Udah. Kamu baik-baik aja kok. Kamu baik-baik aja. Udah. Udah, baik-baik aja. Saya lihat tangan kamu, lihat tangan kamu, lihat tangannya, lihat tangannya, lihat tangannya. Hai, ini tadi. Nggak apa-apa, tangannya nggak apa-apa. Tangan nggak apa-apa, minum dulu. Kamu duduk apa? Duduk biar tenang, duduk. Enggak, dia nggak akan ganggu. Kau berani sama saya, jangan ganggu dia. Nari dong. Udah. Kamu ambil minum, kamu minum dulu. Makan tuh lilin. Ih. Hah? Sini ikut saya. Kamu main kasar ya? Saya akan main kasar juga. Kenapa gambar saya? Itu kamu ya? Kenapa? Ya nggak apa-apa, saya suka-suka dong. Saya mau gambar siapa. Makhluk halus seperti kamu mah nggak ada apa-apanya di saya, di kita. Dan jangan ganggu bintang tamu saya tuh sampai dia trauma. Apa kamu mau tanggung jawab? Dan ini partner saya. Coba kalian. Jangan ganggu penonton kami, jangan. Baik itu. Panas. Kalau kamu menurut sama saya, kamu keluar dari badannya. Bye. Yes. Kamu mau apa yang aku lakukan buat musir jelas ini? Dia harus di... Kau boleh ketawa yang keras. Yang kau Nyawa mau. kamu ada di saya. Saya akan bakar kamu ke alam baka. Saya nggak setengah-setengah untuk nolongin orang. Tapi ini darah loh, Roy. I think I need... Aku harus ke belakang sebentar. Minta tisu basah dong. Minta tisu basah. Ada tisu basah. Tisu basah. Thank you. Kamu perlu? Mbak Nadira. Mbak Nadira. Mbak Nadira dengar saya. Roy coba bantu kamu loh. Kamu harus ngelawan juga. Kamu harus ngusir siapa yang ada di badan kamu itu juga. Kamu harus kumpulin energi untuk ngusir dia juga. Ya?
Aku bertambah powerful sekarang. Kok? What do you think, Bay? Apa yang kamu lihat, Bay? Aku gak nyangka kamu ngelakuin itu sih. Aku bertambah powerful Itu- untuk jagain kalian. Injek deh. Ini. Gimana sakit? Panas? Masih mau ritual? Saya Roy Kiyoshi. Saya nggak takut apapun yang kamu lakukan. Kalau diinjek ini, dia akan kembali sadar, Roy. Der. Makanan yang enak buat saya di sini. No! Udah, Roy. Roy, please. Saya minta minum. Air. Dia kayak keluar sesuatu dari mulutnya kayak busa gitu, Roy. Ya, Mulutnya keluar busa. kalian jangan takut ya. Jangan panik. Panik itu bisa bikin... Ini dia. Bangun! This one? Os. Udah berakhir. Tempat kamu bukan di situ. Keluar dari badannya anak ini. Kasihan cucunya. Kasihan cucunya. Alamnya beda sama ini udah sepenuhnya atau sepenuhnya Nadira. Saya lihat dia sudah sepenuhnya Nadira, tapi efek traumatik dan ketakutan yang saya tunjukkan kabur. Jadi kekuatan powerful saya nggak mau sembarangan untuk nunjukin dalam keadaan tertentu. Tapi ketika sangat parah, baru saya berubah menjadi karakter yang lain. Aduh. Tapi yang kamu lakuin bisa ngebahayain lo. No, it's okay. Deh, mulutnya Roy. Mulutnya Terus mengsong. Os. Ini kita bisa netralisir gak, Roy? Bisa. Usir nyainya. Saya minta sabun dan air. Bantu Aurora, ya. Untuk tinggalin anak kamu ini ya. baik-baik saja kan? Gak Tinggalin- traumatik. Better you Kaget sit yang agak jauh deh. Itu ada minum di belakang kamu, don't forget. Tinggalin anak ini ya. Kasihan cucunya. Kalau kamu nggak mau tinggalin yang punya badan, saya gunting nih rambut nih anak. Tinggalin dia. Tinggalin. Tinggalin atau enggak? Udah ya. Jangan balik lagi. Jangan ikutin dia lagi. Dunianya beda sama
Kasihan dia, kasihan cucunya. Ya. Dia udah sadar jadi Nadira lagi. Bu, saya butuh sabun. Gila sih. Bus. Aurora, mendingan kamu cari tempat yang aman deh. Kamu sini deh, Aurora sini. Ada dekat saya. Ya di sebelah sini, di sebelah sini. Jangan Kamu jauh-jauh. di sebelah sini. Nanti Ini kamu kemasukan. tadi soalnya nyerang terus nih. Dia ngejar ke Aurora, terus ada api, terus Aurora duduk situ. Ada yang jatuh. Jangan panik ya. Kalian kalau panik kebaca loh. Ini sih gila ya. Kita baru lihat sih kuat banget dan saya harus keluarin seluruh tenaga saya untuk. Dia powerful banget ya, Roy. Emang susah untuk diusirnya. Tenaganya emang gila banget. Emang susah untuk diusir. Tapi jika lihat kekuatan saya lebih dalam, dia takut. Sekarang tinggal dibangunin aja kok. Tinggal dibangunin. Dia sudah sadar. Oke, Nadira. Nadira, ini ada berusaha terus keluar dari mulutnya. Saya minta tisu dong. Tisu basah. Tisu kering juga boleh, nggak apa-apa. Buat dia nanti. Serem ya, teman-teman. Seremnya kayak gimana? Nadira. Nadira. Nadira bisa dengar saya? Nadira bisa dengar saya? Bisa ya? Oke, oke. Nadira. Nadira bisa dengar saya? Nadira bisa dengar saya? Bisa ya? Oke, oke. Nadira. Nadira sekarang bangun ya. Bangun. Kita angkat Nadira. Angkat Nadira. Ini kursinya Nadira. Nadira bangun yuk. It's a mess up. Ayo, Have a seat, darling. bangun. Nadira, kamu duduk di sini. Ingat, jangan ngebantah. Kita akan ngusir. Tangan kamu gini dong. Agak nunduk aja biar nggak kena klipon dan nggak kena ini. Kamu gosok-gosok gini. Digosok kayak sabun gitu loh, kayak gini nih. Ya. Awas merem ya. Merem. Agak nunduk. Sebentar. Merem ya. Merem. Tuh, saya tuh sebenarnya sayang sama Nadira. Coba kalau nggak ada tuh, pasti Nadira udah bagus banget hidupnya. Ini baru pertama kali loh saya ngeliat Roy melakukan apa yang dia lakuin malam ini. Dan ini emang tujuannya bukan buat dia, tapi buat kebaikannya Nadira sendiri. Iya dong, harus dong. Jangan sedih ya. Nih, gosokin muka ya. Udah. Agak nunduk, biar nggak kena klip. Jangan kena mata ya. Merem terus. Tuh, aku tuh Tisu kering. sayang sama Nadira. Tisu kering. Asal kamu nggak Ada di diganggu. Kamu tuh udah bahagia hidupnya. Ini kita coba bantu ya. Aduh. Berarti itu ya yang diminta Nadira untuk orang itu. Benar sekali. Mantan Agak nunduk istrinya. biar nggak kena kelipan. Tapi mantan suaminya sekarang gimana? Baik-baik aja kan ya, Roy ya? Baik-baik aja. Oke.
Nadira, kamu sudah jauh lebih baik. Ini lagi hidungnya kena masih sabun. Aurora aman? Nggak trauma? Jangan pegang itu ya. Kaget aja tadi. Itu minuman tolong diginiin. Gituin. Apa? Oh. Udah ya. Minta tisu lagi dong yang banyak. Udah jangan sedih. Masih banyak orang yang sayang sama Nadira. Yang penting setelah malam hari ini, sosok Nyai ini dan boneka yang sering menghantui kamu, itu boneka udah dibakar. Ingat, bener-bener lepas dari hidup kamu, gak akan datang lagi. Dah, bersih. Ya boleh dibalik lagi maskernya. Ini. Oke. Itu saja dari Roy Kiyoshi hari ini. Di atas langit masih ada langit. Sang berasa ada di atas awang-awang. Tetapi belum pernah saya mengeluarkan kekuatan saya karena saya tidak suka pamer. Baru kali ini saya kasih pelajaran untuk di atas langit masih ada langit. Ya. Jangan terlalu over confidence. Aurora yang baru sampein buat Nadira. Ya intinya sih mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Mbak ya. Jadiin semua apa yang terjadi malam ini, yang lalu, jadiin pelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, itu aja sih. Maafin ya apa yang dilakuin Nadira tadi ke kamu Iya. ya. Dia nggak sadar apa yang dia lakuin. Iya. Aurora sampai traumatik ya. Kaget Mas Roy tadi, nggak tahu, just happening like that. Bakar Iya. kayak gitu pasti trauma. Iya. Tapi sosok-sosok ini udah hilang dan kamu bisa hidup tenang seperti tujuan kamu datang ke sini. Mudah-mudahan kamu bertambah kuat tekadnya, yakin semuanya kedepannya akan jauh lebih bahagia ya. Asal dijalankan dengan tulus, ikhlas dan penuh kebaikan. Iya. Terima kasih Terima Nadira. kasih Nadira. Saya ingin mengucapkan satu hal lagi. Dengan adanya Nadira, kamu sadar gak Nadira? Kamu telah menolong beberapa juta orang yang nonton dengan kisah hidup kamu yang mungkin mirip dengan mereka. Jadi kamu bisa memberikan inspirasi buat mereka bahwa ternyata ini nggak baik, itu nggak baik. Jadi mereka yang nonton bisa berintrospeksi diri. Ya. Itu adalah salah satu langkah kecil sekarang kamu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Terima kasih Nadira. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Gimana Aurora? Perasaan kamu? Kaget, terus... Kamu sempat nangis tadi. Iya, shock. Iya, shock, terus awalnya sih coba untuk tahan gitu, cuman makin kesini kayak apa ya, auranya lebih berasa dan lebih kuat aja gitu loh. Makanya tadi aku sempet teriak, sempet nangis karena Tapi apa nggak ya, kena kayak udah rambut, nggak kan? tahan, enggak, karena udah kayak nggak tahan aja, gimana sih? Iya. Iya, tahu sih. jadi ya gitu. Panic attack. Panik. Ya. Oke. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri dari perbuatan baik ataupun buruk. Tinggalkanlah yang buruk agar terhindar dari ketakutan karena perbuatanmu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah mempelajari ilmu hitam untuk memperlancar pekerjaannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Roni.
Selamat malam Mas Roni. Malam. Apa yang mau Mas Roni ceritakan? Saya ini tujuan saya ke sini untuk merubah hidup saya. Kenapa dengan hidupnya? Karena saya setiap malam itu didatengin. Didatengin sama? Bergentayangan. Semua makhluk Didatengin hantu bergentayangan. bergentayangan. Itu seperti siluman ular. Siluman ular? Siluman Sejak ular. kapan ini terjadi? Itu sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa? Awalnya kenapa? Saya ini seorang kolektor, penagih hutang. Debt collector. Kolektor, penagih hutang. Oke, Anda seorang debt collector. Lalu? Apa kata saya, dia nurut. Itu memang murni karena memang cara Anda yang luar biasa tidak. atau menggunakan hal lain? Tidak, itu menggunakan hal lain. Apa itu? Seperti jimat saya. Pakai jimat? Jimat. Jadi setiap Anda nagih, gimana kronologinya? Kalau siap saya nagih, itu emosi saya selalu memuncak. Pernah ada kejadian yang aneh? Pernah, saya pukul. Anda pukul Saya pukul orang? itu. Karena dia tidak mau membayar hutang. Oke, ceritain dulu dari awal. Gimana kronologi ceritanya? Saya ini nagih ke rumah untuk menagih sebuah uang. Oke. Lalu saya dijanjikan oleh nasabah ini. Mhm. Lalu saya timbul emosi saya karena dia tidak membayar hutangnya. Saya pukul itu di luar. Jadi kapan bayar ini hutang lo? Gue belum ada uang, Bang. Jangan banyak alasan, belum ada uang mulu. Capek gue bolak-baliknya. Nanti gue bayar kok, Bang. Lu jangan banyak alasan lu. Bayar buat lu. Ini cuma sekedar peringatan buat lu. Lain kali harus dibayar hutangnya sini. Kapan nih? Ini gue nagih hutang. Hah? Nah, utang jangan gede-gedean nih, Bang. Ini kasar, Bang. Nggak boleh kayak gitu. Lu jangan ikut campur urusan gua. Dari kampung gua, Bang. Gua nggak suka ada kekasaran di sini. Nggak peduli. Apa lu? Mana gua salah? Apa lu? Apa? Apa lu? Ada keinginan apa kamu datang ke sini? Gini, Bang, maksud saya datang sini meminta ilmu kekebalan, Bang. Biar saya nagih ditakutin sama orang. Biar bisa cepat membayar kepada saya. Kamu yakin? Yakin, Bang? Ini, Apa ini, Mbak? ini jimat. Supaya orang yang mau kamu tagih itu bisa menurut sama kamu. Saya terima ini, Mbak, ya. Ya, Permisi, Mbak. ya. Lalu saya dikasih jimat batu dan minum darah ular itu. Supaya licin, supaya dia nurut sama saya apa saya kata. Berhasil. Berhasil. Baik. Tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini Hmm. untuk merubah hidup saya, tapi Iya. tidak bisa. Masih Ingin merubah hidup saya merubah hidup. kembali lagi normal. Kenapa merasa terancam Merasa digentayangin sama arwah itu? sama arwah. Dan menurut Anda arwah gentayangan itu ada kaitannya dengan ilmu yang Anda miliki? Ya, benar. Baik. Kami akan ajak Mas Roni untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Roni, tanggal lahir 19 Desember 1984. Roni memiliki karakter yang kuat dan juga banyak orang yang menakutinya. Saya melihat dari masa lalunya, sosok Roni banyak menyakiti orang lain. Saya juga merasakan adanya perbuatan yang merugikan diri sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh ilmu hitam yang dimilikinya. Entah kenapa, bayangan hitam yang ada di tubuh Roni masih menghantui dan juga membuat orang lain menjadi ketakutan. Saya melihat di tubuh Roni adanya genderuwo yang sangat besar dan banyak.
mengganggu dan meneror kehidupannya Roni. Saya berharap genderuwo hari ini bisa pergi dan tidak mengganggu lagi Roni. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kecuali saya. Oke. Kenapa, Roy? Di sini ruangan kita dan Bayu selalu berkolaborasi dan saling jaga ya satu sama lain. Betul. Saya ingin membaca. Roni dengan tanggal lahir 19 bulan 12 1984. Roni adalah seorang debt collector. Untuk memperlancar pekerjaannya, dia mempunyai ilmu hitam. Lalu kemudian sempat termakan emosi, ada nasabah yang tidak mau membayar, dia pukul, dia injak-injak, tapi warga keluar dan langsung menangkap Roni dan memukulin. Ya, setelah dipukulin, Roni dendam, dia datang ke dukun lagi, melakukan ritual minum darah ular dan lain-lain di sana. Lalu kemudian setelah itu tapi belakangan sering dihantui sosok arwah gentayangan. Benar. Makanya datang ke menembus mata batin untuk mendapatkan hidup yang kembali normal. Sosok darah ular tersebut didapat dari mana? Saya dapat saya cari itu darah ular di kota. Memang sih pusatnya di sana ya. Itu setiap malam Jumat saya selalu ritual minum darah ular. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Jujur ya, saya melihat sosok ularnya banyak banget loh. Mencekam sekali dan jijik. Itu ular-ular itu yang darahnya diminum sama dia gitu? Ular-ular itu yang darahnya diminum sama dia. Dan plus juga setelah minum darah, dia mengundang makhluk halus lainnya secara tidak sengaja. Sudah berapa lama Mas minum darah ular itu? Saya udah 3 tahun saya minum darah ular. Setiap malam Jumat ya? Setiap malam Jumat itu saya minum. Selama 3 tahun? Karena kalau saya tidak minum, itu saya tidak ada apa-apa. Oh, di mata nasabah. Oh, kebayang nggak 3 tahun setiap malam Jumat? Dan itu dikali 3 tahun. Itu darahnya juga darah. Harus darah. Karena itu raja. Oh. Jadi segan dia ngeliat saya itu. Apa kata saya, dia harus nurut. Mbak M, Masnya ini udah langganan dong ya pasti ya. Berarti sudah ada langganannya khusus untuk tempat dia beli ya. Tempat dia beli. Mas Roni, boleh diingatkan lagi nggak tujuan datang ke sini untuk apa ya? Apakah bisa Kak Roy merubah nasib saya, merubah kehidupan saya, merubah kehidupan saya? Apakah bisa? Saya sih nggak bisa ngerubah nasib orang. Makanya saya sini mau nantang. Mau nantang siapa? Kak Roy. Kalau memang mau nantang aja deh, terserah. You know what, like, gue udah capek sih sebenarnya gini-ginian. Terserah lah mau ngapain. Ya sebenarnya juga saya udah capek kerja begini. Apalagi setiap malam Jumat itu selalu beli darah ular. Mendingan tapi saya dapat duit juga habis-habis aja. Buat beli darah? Bukan buat darah juga sih. Tapi? Itu buat perempuan. Mungkin nggak Karena bagus. setiap saya minum darah ini, itu timbulnya panas, emosi saya. Itu harus. Kalau nggak diikutin, apa rasanya? Itu kalau nggak diikutin rasanya itu kayak orang gila aja. Karena tidak punya uang. Jadi gara-gara makhluk-makhluk ini makanya dia jadi petantang pententeng seperti ini, atau memang dirinya sendiri punya kepribadian seperti itu, Roy? Dirinya memang punya kepribadian seperti itu. Tapi memang petantang-petenteng itu tidak bisa hilang sih. Kamu tadi mau menantang Roy untuk apa? Iya.
Kenapa sih nantang saya? Saya mau nggak ada apa-apanya, biasa aja. Bisa nggak dia mengeluarkan Bisa ngeluarin apa? mengeluarkan ilmu-ilmu saya gitu, Ngeluarin supaya ilmu. kembali lagi normal saya. Kamu kenapa nggak datang ke gurunya? Nah, ke dukunnya waktu datang. Yang ngasih ilmu itu gitu. Saya nggak mau dia kecewa sama saya. Saya nggak mau. Kecewa. Kecewa. Kalau saya pergi lagi ke sana, ke dukun lagi, bukan malah tambah beres, malah tambah jadi saya. Ya, saya sih punya pendapat lain. Kalau memang jujur sih, kalau saya jadi Roni, saya balik tuh ke gurunya dan minta maaf. Mbah, bukannya saya apa-apa, tapi saya kayaknya udah nggak kuat deh. Is it? Betul. Balik lagi ke tempat dia pertama kali mendapatkannya. Nggak bisa, karena kan selama 3 tahun ini kan saya selalu berguru sama dia. Ya, Jadi nggak bisa gimana? begitu lagi lepas. Tapi saya dengar emang gitu sih ya, katanya kalau emang misalnya berguru sama si A, mau ngilangin lagi memang harus balik lagi ke situ. Biar lebih cepat. Tapi kalau ke tempat yang lain memang prosesnya mungkin lebih lama gitu ya. Ingin lepas tapi masih ngunjungin. Ini ada, aku tuh ada lagi. missing sebenarnya. Ingin lepas tapi masih ngunjungin. Sekarang jujur deh. Sebenarnya lo datang ke sini cuma mau ngetes ilmu hitam lo itu ya? Yoi. Benar, Hah? benar. Bener? Cuma mau ngetes Roy doang ke sini. Apakah dia bisa nunduk sama saya? Lo pengen Roy nunduk sama lo? Benar. Ya terserah sih, saya juga nggak akan ngelawan kok, tenang aja. Kebencian nggak akan habis dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibalas cinta kasih. Terserah kamu mau ngapain saya akan diem aja kok. Gimana? Apa yang mau kamu lakuin, Mas? Saya harus Kebencian nggak akan habis dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibalas cinta kasih. Terserah kamu mau ngapain saya akan diem aja kok. Gimana? Apa yang mau kamu lakuin, Mas? Saya harus minum darah dulu. Minum darah dulu Minum katanya. darah ular itu tadi. Benar. Coba tunjukin. Saya tunjukin. Iya, mohon maaf ya kalau saya lancang. Saya pengen lihat. Tapi saya nggak tanggung jawab nanti ya. OMG. Ya Allah Wah, emang darah ular gini nih. Ini Ya. gini, sekental ini nih. Ya, saya pernah ngeliat darah ular kayak Oh gini. seriously? Yes. Darahnya? Pernah minum? Tidak. Enggak, Pak. saya nggak pernah minum dan saya nggak mau. Saya tidak. Pertama kali lihat saya, Mas. Saya tidak pernah minum itu. Enggak, saya nggak pernah minum. Tapi saya pernah ngeliat memang seperti itu. Sekental itu memang. Dan bukan darah aja yang saya minum. Saya juga mempunyai batu yang bertuah. Itu yang membantu saya juga. Batu apa? Itu yang bertuan. Bertuah. Bertuah. Maksudnya bertuah? Itu yang selalu menjaga saya Oh, kayak Dalam- jimat gitu ya. menagih hutang. Jadi kalau ada yang jahatin Mas Roni, batu inilah yang Ada yang melindungi. menjaga saya. Ada yang ngejaga. Siapa yang ngejaga? Sosok seperti apa yang dari batu itu? Seperti kakek. Kakek-kakek. Karena Mas Roni Makanya nggak makanya saya selalu digentayangin oleh siluman ular itu. Kakek-kakek selalu datang. Bawaan saya emosi terus. Emang kalau nggak pakai gini-ginian nggak bisa ketagih ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak jadi pekerjaan lain aja? Karena kerjaan saya emang begini, udah. Oke. Gimana? Roy? mau Monggo, dites? monggo, silakan. Kalau kamu mau lawan saya, monggo. Saya mau lihat itu dalam itu bisa dibuka nggak? Silakan. Nggak, Mas Roninya aja yang buka. Intinya datang sini untuk show off, Iya. bukan ingin lepas ternyata. Cuman mau tes ilmunya dia doang. Iya. Saya heran ilmu-ilmunya. Biasa aja sayanya. I think they just curious about you. Oh yeah, really. Boleh digeser gelasnya ke sebelah sana? Coba. No, nggak makasih. Ya. Itu ada kayak bunga ya, Mas? Oh, ini Bunga kantil. kantil. Oh, iya. Kalau dia nggak dikasih kantil, dia marah. Bisa
berarti suka wangi-wangian. Benar. Coba dibuka biar lebih jelas di kamera. Di kainnya dilurusin. Apa ini? Ini? Kainnya dilurusin. Jadi harus ada bunga kantilnya. Harus. Gimana? Mau coba? Saya minum? Roy yang mana? Silakan. Saya nggak tanggung jawab ya. Oh my god. Kamu mau apa sih sebenarnya dari saya? Saya tidak akan melawan lah. Percuma. Gak akan ada habisnya. Kenceng banget. Kenapa, Roy? Jauh. Jangan anak saya. Ada itu lah. Saya minta garam dong. Ow. Kenapa, Roy? Just soak my hands like. Kamu anak saya. Hah? Kamu anak saya. Apa kamu lihat? Kamu jangan ganggu penonton saya. Kalau kamu matiin saya, matiin aja. Kamu yang menyuruh anak buah saya. Hah? Kamu yang apa? Kamu menyuruh anak saya. Wow. Anak apa sih? Gua nggak ngerti maksud lo. Dia itu udah sebagian dari hidup saya. Selama bertahun-tahun dia hidup sama saya. And then so what? Saya nggak akan pernah memukul kamu. Saya kasih tau kamu. Saya menyayangi semua alam. Akuin terserah. Biarin aja, Bay. Ular takut sama garam. Oh my god, sakit banget. Apa? Can I see? Biru loh. Roy. Minta ini dong. Dibalut dulu. Perban. Pakai perban ya. Perban. Biru loh. Dibalut dulu deh. Sakit banget, gila. Minta perban dulu, cepetan. Di mana? Ular takut sama garam kan? Tolong dong bantuin. Gila, biru banget. Thank you loh. Ya, udah masuk. Kukunya tajam banget, sumpah. Dia Padahal tadi cuma sebentar aja. kram gitu, pakai bukan tangan dia soalnya. Dia kukunya tajam banget, parah. Sakit juga kukunya ya. Mas Roni, dengar saya. Dia masih setengah-setengah. Dia masih setengah-setengah, Masih ada Bay. siluman ular dalam badannya. Iya, masih setengah-setengah siluman ular di badan situ. Dia kuat banget ya. Iya. Baru kali ini dipegang sampai kayak gitu. Iya, kencang banget. Dia tadi pakai kuku diginiin. Tahu nggak? Saya ketika ada satu pilihan,
dia show off? Memaafkan atau membalik show off? Saya memilih jawaban A, memaafkan. Ini nggak perlu diladenin di sini. Gila, lumayan sih. Nyut-nyutan. Udah bisa bangun? Boleh minta air? Boleh, boleh. Airnya di... air. Mas Roni. Ini minum deh. Udah puas nantangnya? Sudah, saya nggak sanggup. Apa? Sudah, saya nggak kuat. Sudah saya nggak kuat. Kamu untung yang dihadapinnya Roy gitu. Kalau saya jadi Roy, saya belum tentu bisa sesabar dia sih ngadepin kamu. Iya. Udah dia tangannya dibikin kayak gitu, kamu tantangin, dikasih minum. Kita bisa kembali duduk kali ya. Kita bangun. It's okay. Ya karena mungkin background keluarga, background culture yang ada di kita kali ya. Ini bisa dijelaskan satu persatu ini apa? Kamu minum lagi deh nih. Kamu kayaknya bener-bener bekas darahnya itu masih nempel loh. Ini adalah cincin. Ya, ini penjaga saya. Hah? Penjaga saya. Penjaga. Lalu kemudian itu bunga kantil. Bunga kantil itu supaya dia tetap wangi. Oh, Makanannya dia itu. Makanan dia. setiap berapa hari sekali dia harus diganti? Itu sama setiap malam Jumat. Itu selalu bareng. Sekali ya. Karena saya juga dikasih ya seperti itu ritualnya. Bay, ada pertanyaan buat dia. Mas Roni sekarang udah puas. Sudah puas. Ini kekuatannya saya akuin ya, ini baru pertama kali Roy sampai kayak gitu tangannya. Cedera itu. Cedera. Mau ngelepas ilmu hitamnya. Iya, saya mau. Nanti untuk mau. pekerjaan gimana? Ya mungkin dan saya datang ke sini untuk merubah hidup saya. Supaya Benar, lebih baik untuk lagi. merubah hidupnya Iya, jadi karena normal. saya nantang Roy Kiyoshi itu sampai mana kemampuan jimat saya. Apa bisa ditandingin? Ternyata tidak. Oke. Ternyata tidak, maksudnya. Tidak. Sudah dapat jawabannya ya. Maksudnya tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan apa yang saya mau. Oh, oke. Nggak dapet dia maunya apa. Karena kan Roy-nya nggak bales. Saya nggak mau balas. Ini kalau saya boleh kasih saran, ini disita ya di ruangan isolasi, biar kamu nggak cari-cari ini lagi. Ya. Aduh, saya deket dia, punggungnya sakit juga nih. Kalau saya sampai pulangin lagi ke guru saya, itu bukan makin saya normal lagi, malah makin jadi. Itu Jadi serah. disita di sini biarin ya. Ya, biarin saja. Disita di sini berarti dimasukin ruangan isolasi. Nggak usah dibalikin lagi ke gurunya. Itu ada apa Roy sebenarnya? Dia bilang sosok penjaga. Sosok penjaga seperti apa sih? Seperti hewan macan dan ular. Siluman itu tadi. Siluman ular. Tapi pertanyaan saya satu, Bay. Kalau ini saya sita, kamu kan orangnya labil ya. Tetap mau cari lagi. Itu gimana ngelepasinnya?
Mungkin kalau sekarang saya mengalah dan itu Fokus dong, teman kamu, semuanya ya. ambil nafas. Semuanya Ya, tenang. dia marah. Ambil nafas. Dia marah. Semuanya fokus. Fokus semuanya, ambil nafas. Tenang, jangan sampai itu. Sabar ya. Itu apa, Roy? Ada ledakan tadi, kenapa ya? Dia marah. Dia Siapa marah. dia? Penunggu ini marah. Karena dia tahu mau disita. diisolasi. Dia tahu. Ya kalau misalnya nggak bisa diisolasi tapi tak sama kamu, Ya kamu akan mungkin. muncul. Ya mungkin itu kalau emang diisolasi, mungkin dia nggak bakal kemana-mana. Kurung dia. Panggil aja lagi kali ya. Supaya dia bisa benar-benar diusir baik-baik. Jangan sampai ada yang malah akhirnya dia penasaran, terus kena penonton atau partisipan atau bintang tamu. Tapi dari kekuatan kamu cuma narik saya segini doang. Lumayan besar loh. Sakit juga nariknya. Tajam banget. Udahlah saya sita aja daripada kamu yang nyari-nyari lagi. Tapi janji ya sama saya, bukan sama saya. Janji sama diri kamu sendiri untuk tidak mencari hal tersebut. Kamu nyari apa? Kamu yang nempatin di situ. It's okay, boy. Dia selalu seperti itu. Mas Roni. Udah keluar dia. Sudah. Mas Roni. Are you okay? Roy. Duduk. Duduk deh. Sebenarnya kamu mau apa sih? Oh my god. Ini masih belum puas kamu Saya ingin nyakitin melepas aku. itu, Kak Roy. Kamu ngelepasin? Jimat saya, Kak Roy. Mungkin dia nggak terima. Itu barusan dia bilang katanya mau ngurung aing, mau ngurung saya katanya. Itu yang ada di cincin itu ya, Roy? Iya. Kamu butuh apa untuk Vincent? Air bunga, RS. Saya bubuk suci. butuh bubuk suci dan garam. Bubuk suci dan garam. Perlu air bunga juga? Nggak usah. Kamu ada unek-unek apa lagi yang ingin kamu sampaikan ke saya? Biarin kok nggak apa-apa. Saya terluka seperti ini, paling besok udah hilang. Tapi saya khawatir kamunya belum puas-puas. Saya bercoba untuk bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak welcome, ya saya bilang. Saya khawatir dia nyerang kamu lagi nih. Mau nyerang, tuh lilin tuh. Ambrukin sekalian. Ada apa lagi ya dia? Kenapa dia ngeliatin saya?
Kenapa kamu ngeliatin saya? Kita buat lingkaran lilin deh. Bantuin dong teman-teman. Kamu membantu dia. Lingkarin dia. Iya. Kamu ingin membantu dia. Iya, dia partner saya. Saya harus jaga. Bikinin lingkaran dia di situ deh. Jangan dempet-dempet. Agak-agak ini. Dan dia harus ada di tengahnya. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Saya masih baik loh sama kamu. Saya nggak nyalain kamu. Kamu menyerang saya. Tapi yang saya nggak suka, kamu jangan dikontrol makhluk halus. Saya nggak yakin dia ini Roni, Roy. Jangan-jangan dia masih dikendaliin lagi. Jangan keluar dari abu tersebut. Kamu pergi baik-baik. Tinggalin anak ini. Biar dia lanjutin kehidupannya. Ya? Saya minta garam, Bay. Garam? Yes. Oh, udah. Cleansing. Jadi Roy sedang melakukan proses cleansing buat partisipan karena memang dia rentan sekali dimasukin sama sosok gaib yang ada di cincin yang dia bilang penjaganya. Iya. Dan dia adalah siluman. Silumannya ada macan, ada ular, dan terakhir ini tadi sebelumnya ular. Diam! Diam semua. Kamu apa? Mau ngusir saya? Saya tetap menghormati kamu. Kalau kamu bisa keluar dari anak ini, saya hargain. Kalau enggak, saya main kasar. Kamu menantang saya? Saya nggak pernah nantang kamu. Kenapa kamu? Jangan pernah bermain dengan Roy Kiyoshi. Saya Roy Kiyoshi. Mas Roni bisa dengar saya. Mas Roni bisa dengar saya. Kamu apa? Masih Mas Roni? Iya. Mas Roni bisa mau dengar. nantang saya? Saya nggak mau ladenin, tapi kalau kamu masih mau nantang saya ladenin. Takut?
Sudah. 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 Mas Roni ini? Sudah. Udah puas? Sudah. Udah selesai semua sampai sini ya? Sudah. Oke. Udah. Tiga, dua, satu. Os. Oke. Ini kalau diterusin nggak akan ada habisnya. Emang harus dibuang dan di take out. Yang penting dia udah lepas dari jimat-jimatnya. Iya. Saya perlu dijelaskan di sini untuk pemirsa di rumah. Kita tidak bisa merubah takdir orang ya. Hidup adalah pilihan. Dia mau pilih baik, mau pilih buruk, ya terserah dia ya. Ya, dia kesini mau ngerubah kehidupannya itu aneh menurut saya. Minta kamu untuk merubah kehidupannya, dia yang bisa dong harusnya. Dia yang bisa, dia dari diri dia sendiri. Sebenarnya dia kayaknya penasaran aja sama Roy ya. Soalnya tadi kan pertama pengen normal, terus pas Roy udah datang langsung ternyata mau berubah ya kan, langsung pengen ngetes gitu. Seperti itu. Cobalah hidup tanpa merugikan dan menyakiti orang lain, sehingga Anda merasakan kedamaian di dalam hati. Nadira dan Roni, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Nadira karena sakit hati ditinggal mantan suaminya yang kembali ke mantan istri sang suami, akhirnya nekat mengirimkan guna-guna sampai korbannya ada yang meninggal. Dan akhirnya dia dihantui oleh sosok mistis atau sosok gaib. Sementara Roni, seorang debt collector yang ternyata menggunakan ilmu hitam untuk pekerjaannya dan justru membuat dia semakin terpuruk ke dalam lubang hitam yang justru malah merugikannya. Roni tadi sempat memegang tangan Roy, dia sampai biru loh tangan aku. Itu masih karena cakarannya tajam banget. Ya udahlah, nggak apa-apa kok. Tapi nggak akan, ya mudah-mudahan langsung dikompres dan nggak bengkak. It's okay kok, nanti hilang. Pakai es batu. Kamu gimana tanggapannya Nadira dan Roni, Roy? Menurut saya Nadira dan Roni, Nadira itu sempat menyerang juga tadi ya. Iya. Dan tadi kamu juga saya nggak tahu kenapa dua partisipan malam hari ini bikin kamu melakukan hal-hal gila yang nggak pernah dilakukan sebelumnya sih. Kamu makan bohlam, kamu makan telur, dan sekarang partisipan malah bikin tangan kamu cedera. Iya, memang agak-agak aneh. Jadi, ya seperti yang saya bilang, Bay, kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan berontaknya makhluk astral di dalam sana. Tetapi saya punya kekuatan yang masih bisa untuk membackup saya ketika emergensi. Tapi kalau enggak, saya nggak akan keluarin kemampuan saya untuk makan beling dan makan lilin dan api gitu. Saya tidak mau show off gitu. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini kamu baik-baik aja, Roy. Baik dong, pastinya. Oke. Aurora Lesa gimana tanggapan kamu? Nadira sama Roni, mana menurut kamu yang menyeramkan? Pasti Nadira ya. Membahayakan kamu juga tadi ya? Karena tadi ekstrim banget ya kalau menurut aku gitu. Terus sempat nyerang juga tadi kan, dan sempat shock, kaget. Iya. Tadi kamu sempat kayak dicekek gitu dari belakang, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya berusaha untuk tenang aja gitu. Cuman makin kesini ya itu energinya makin berasa aja gitu, makin beda gitu. Makanya tadi sempat teriak, sempat nangis karena boneka ya tadi. Iya, udah kayak beda aja gitu loh auranya. Padahal sebenarnya kan sosok Nadiranya itu kayak kalem gitu kan, kayak nggak nyangka ternyata dia seperti itu. Malam hari ini nih jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya, kalau menggunakan hal-hal gaib justru ada konsekuensi di belakangnya yang bisa membahayakan diri sendiri. Iya, betul. Oke. Aurora, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencananya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Jangan lupa cepat sembuh tangannya. Iya nih, aku mau kompres air dingin. Oke. Pemirsa, setiap musibah mengandung permata di dalamnya. Tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak untuk mendapatkannya.
Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.